mungkin almarhum ya Bang ya. Almarhum itu jangan bilang jalan dulu gitu. Cuman saya karena berpikir tuh jenazah harus dimakamin, kita jalan. Nggak sampai berapa radius dari rest area itu keluar tuh. Keluar apa? Kepalanya. Kepala si jenazahnya. Almarhum. Lampu sih nggak masalah karena lampu itu buat penanda. Akhirnya sih diberhentiin, saya berdua sama teman saya diberhentiin, Pak kenapa Pak? Mas, habis bawa apaan? Habis bawa jenazah ya? Ya, itu tolong dong ditutup jenazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa, gue nggak sendirian, tapi di samping gue ini udah ada seorang narasumber yang berprofesi sebagai sopir ambulan nih. Jadi banyak banget kejadian demi kejadian mistis yang dialami sama narasumber gue kali ini. Yaudah, biar mempersingkat waktu, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak An. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak An udah berkenan meluangkan waktunya datang nih ke Dimensi Mistik buat menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang Pak An alami selama menggeluti atau berprofesi sebagai sopir ambulan ini. Siap. Tadi kita sempat ngopi-ngopi ngobrol di depan Pak ya. Kalau Pak An ini banyak banget ngalamin. Ini sebagian dikitnya aja dulu nih Pak. Kejadian apa nih yang Pak An alami? Yang diberhentiin sama pihak berwajib Bang. Diberhentikan sama pihak berwajib nih. Itu di daerah mana nih Pak? Di daerah Garut Bang. Di daerah Garut. Tahun berapa nih kalau boleh? Belum lama sih Bang. Masih hitungannya berapa bulan. Oh gitu ya. Belum setengah tahun juga belum. Iya. Itu sampai diberhentikan itu kenapa nih Pak? Iya, saya lagi baru mau kelar pelayanan kita. Iya. Tiba-tiba tuh pihak berwajib berhentiin kita. Diomelin hitungannya kalau kata orangnya. Pak berhenti Pak, itu kalau ada jenazahnya tolong ditutup dong Pak. Saya kan bingung Bang. Iya. Jenazah dari mana? Padahal Kita habis pelayanan. Iya. Kita berhentilah di pinggir. Iya Pak, tapi kita tahan nih Pak. Siap. Biar teman-teman penasaran. Siap. Nah, sebelum gue lanjut ke ceritanya Pak An, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana cerita yang Pak An udah jelasin tadi sedikitnya, sempat diberhentikan oleh pihak yang berwajib atau polisi di pertengahan jalan. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Pak An, di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak An ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa banget langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Jadi gimana nih Pak An? Pasti banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor pada saat mengantar jenazah lah ya. Iya. Kita pertama kali di ambulan ya, bawa ambulan itu pengalaman saya ya. Jadi pernah saya bawa jenazah hitungannya ke daerah ya. Kita pernah bawa ambulan itu ke daerah Garut bro. Daerah Garut itu kan emang bukan kotanya ya. Jadi daerah Garut itu perdesaannya. Pas jalan itu kita selesai tuh. Kita berangkat. Habis sholat, zuhur kita berangkat ke Garut tuh.
Setelah sampai perjalanan, kalau yang di Garut itu kita pengalamannya sedikit membingungkan saya. Yang pertama itu, saya ke Garut. Ya ada halangan sih enggak, cuman ya bagi saya aneh. Kita lagi bawa nih, emang pas dari sekitar kurang lebih asar lah ya, habis juhur jalan terus kan perjalanan. Itu kita udah berhenti di rest area. Nggak tahu tiba-tibanya prosneling kita kan mobilnya manual ya. Iya. Itu kita udah sebelum berangkat itu kita udah safety semua lah, pemakaman apa kain kafan sampai tutupan semua. Jadi padahal tuh habis dari rest area itu kita sempet ngopi lah di rest area sama pihak keluarga. Saya bilang ayo Bu sekalian aja, saya bilang gitu, mumpung deket, saya bilang gitu kan dari masjid. Mungkin almarhum ya Bang ya, almarhum itu jangan bilang jalan dulu gitu, cuman saya karena berpikir tuh jenazah harus dimakamin, kita jalan. Nggak sampai berapa radius dari rest area itu keluar bro. Keluar apa? Kepalanya. Kepala si jenazahnya ini? Almarhum. Iya. Keluar di kop steering. Kita kan bingung bro, akhirnya kan kita berhenti lah di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan kita berhentiin, kita bingung dong. Akhirnya kita pegang lah, cuman mukanya itu udah kelihatan. Iya, jadi itu keranda kan biasanya kan ada tutupannya. Iya. Ada apa sih namanya? Iya. Pembatas itu kan. Teralis besinya gitu. Besi teralisnya. Udah akhirnya kita masuk lagi ke rest area. Itu di dalam situ cuman ada anaknya doang bro. Oh. Iya. Jadi ibunya itu sudah nunggu di daerah. Iya. Jadi kita berhenti ke rest area, kita izin dulu sama anaknya. Kak, izin, saya bilang gitu kan. Mau benerin apa? Anaknya bilang gitu. Kita berhenti rest area, emang agak-agak masih rame, jadi kita nyari yang pinggiran lah, agak-agak sepi di rest areanya. Karena kan bawa jenazah bro. Kita turunin besi atasnya. Kita izin sama almarhum. Pak izin saya mundurin dikit gitu kan, karena kan keluar bro palanya. Iya. Tapi saya yang bingung itu kan ada besinya. Iya. Itu nyelos Aneh keluar. banget sih. Itu doang yang saya bingung. Akhirnya saya tanya, udah masuk, saya tarik dong. Lah itu krep itu tangan biasanya kan di atas. Iya. Itu di bawahnya dia, di bawah jenazah. Seharusnya kan kalau itu kan di atas ya. Iya. Tapi kan biar nggak jalan keluar, jadi kan kalau jenazah itu di tangannya begini kan diikat ya. Jadi di atasnya krep ada. Nah itu pas saya akhirnya saya buka krepnya dulu bro. Ternyata krepnya itu di bawah tangannya dia. Itu kenapa bisa nyelos? Saya juga bingung. Saya tanya sama anaknya, Dek, adik kan tidur ya? Gimana Dek? Saya lihat tanya, yaudah Pak nggak apa-apa. Terus saya bingung lagi. Itu kan kalau misalnya orang meninggal kan ada jaringnya bro. Iya. Apa sih yang tutup wajah gitu lah, penutup jenazah gitu kan. Itu kagak ada. Nah itu kainnya kemana? Saya bilang gitu. Ya udah kita fair aja, langsung kita tutup lah, bismillah lah, kita jalan. Sampai lokasi kita berangkat ke Garut ya. Akhirnya kita sampai setelah pemakaman. Ya udah sampai rumah kita ngomong dong sama keluarga. Ini gimana sih? Kok bisa sampai nggak ada kain jariknya, hitungannya jarik ya bang ya. Kalau orang Indonesia jarik lah ya. Menutup jariknya itu kok nggak ada gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya dimakamin. Setelah gitu udah kita pulang bang. Biasa kan kalau kita pulang itu biasanya kan kita pamit lah sama keluarga atau ngebersihin lah ya, kerandanya. Bukan ambulannya, kalau bersihin ambulan ntar sampai rumah. Keranda kan habis pemakaian ya kan. Setelah gitu kita bersihin, itu kan kosong bang. Itu kosong, udah bersih, udah kita akhirnya. Emang kita salahnya itu kita nggak pamit sama pihak keluarga. Jujur aja, kita setelah pemakaman kita balik nggak pamit, kita pulang aja. Kita pas di jalanan arah pulang nggak lama dari pulang rumah duka, kita jalan tuh, kita masuk tol. Nggak lama dari masuk tol itu kita diberhentiin
sama polisi. Iya. Sama polisi diberhentiin, sama pihak berwajib lah kita ngomong sama pihak berwajib. Ada salah kita apa? Kita nyalain sirine enggak? Kan kalau di ambulan itu kalau emang tidak ada isinya pasien atau jenazah itu nggak boleh kita nyalain sirine ya. Dilarang lah. Gitu. Dilarang lah. Emang peraturan dari kepolisian lah pihak berwajib. Lampu sih nggak masalah karena lampu itu buat penanda. Akhirnya saya diberhentiin, saya berdua sama teman saya diberhentiin, Pak, kenapa Pak? Mas, habis bawa apaan? Habis bawa jenazah ya? Iya. Itu tolong dong ditutup jenazahnya. Hah? Jenazahnya ditutup, Bang. Disuruh sama Pak Polisi. Kita berhenti dong, pinggir jalan, dikawal sama polisi. Saya bilang habis bawa pelayanan Pak, habis dari Garut saya bilang gitu. Yang benar Mas, kok ada jenazahnya? Polisi tuh ngelihatnya tuh ada almarhum atau almarhum ada jenazah lah. Iya. Sekarang logikanya kan kita di ambulan ya Bang. Setelah pelayanan pasti kan kainnya itu kita tekuk. Pasti kan nggak boleh ada tutupan hijaunya ya kalau nggak ada isinya. Ntar disangkanya kita membohongin publik. Kita kan selalu taruh tutupan itu di belakang Bang. Di belakang jok supir atau kenek lah hitungannya. Kenek kita. Itu kita berhentiin Bang. Pak, kalau bawa jenazahnya ditutup dong Pak, pakai kain. Saya sempat bingung kan. Lah kita habis pelayanan. Akhirnya kita turun Bang. Ya udah kita berhenti dah berdua sama teman. Nggak ada Pak, saya bilang gitu. Coba buka pintunya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim dong. Kita dalam hati. Saya buka. Itu nggak ada. Hitungannya nggak ada sampai 5 menit. Polisi kaget. Kok kagak ada? Cuman ada kain kafan. Disangka kita bercanda. Nah ini kok kain kafan ada di sini. Jujur saya bingung. Ada kain kafannya? Kain kan tadi bersih gitu ya? Bersih. Orang kita habis pemakaman, pokoknya habis pelayanan kita tuh pasti nggak usah kita ini. Yang penting kan minta air dari keluarga lah ya. Kita cuci keranda kosong tuh Bang. Udah gitu udah kita pinggirkan. Dibuka itu ada bekas kain kafan Bang. Masih kayak orang baru pemakaman berapa jam gitu kan. Kita bingung Bang. Akhirnya, Mas beneran, ya udah Pak, kita juga masih ada Sherlockan rumah duka kan, rumah almarhum. Ya udah saya kawal kalau emang Mas bener katanya. Udah kita lepit Bang, kita lepit tuh kain kafannya, kita taruh di keranda, kita dikawal sama polisi. Itu kejadian malam atau siang? Oh itu sekitar jam 7 Bang. Jam 7 malam. Malam. Jam 7-an lah. Kita kan habis dari Garut itu pas maghrib kita balik kan. Udah gitu kita balik dikawal Bang. Makanya pihak keluarga nanya, lah kok ada apa, ada polisi lagi. Disangka kita habis pelayanan bukan pelayanan jenazah gitu kan. Ya ini kita bawa keranda Pak, bukan bawa stretcher ya kan. Datanglah kita pihak keluarga. Saya tanya, Mbak, mohon maaf saya bilang gitu. Ini di mobil ambulan kita ada kain kafan. Ya keluarga juga pada bingung dong Bang. Iya. Lah almarhum udah dimakamin di liang lahat. Terus gimana nih Mbak? Polisi juga bingung. Yang polisi lihat itu di dalam keranda itu ada jenazah. Dari situ Bang, akhirnya saya bilang ya udah nih pihak keluarga terima. Orang-orang pada bingung. Sekarang kalau misalkan itu kain kafan, ya itu kain kafan. Yang dimakamin berarti nggak pakai kain kafan. Kain kafan dong. Kan nggak mungkin Bang, baru dimakamin berapa jam, dibuka lagi. Nah, yang saya bingung itu kain kafan siapa. Akhirnya saya tinggal sama pihak keluarga digali tuh di sebelahnya. Ya udah digali, kita pamitan. Nah, baru kita pamitan tuh Bang dari Garut. Udah akhirnya dikawal sama polisi sampai pertengahan itu kita ke Jakarta langsung. Tuh yang pertama. Yang kedua,
Saya dapat pelayanan itu pemuka agama. Ya. Pemuka agama temannya istri. Itu ada di satu tempat lah, daerah ya, di daerah Jakarta Selatan, saya bilang gitu aja ya. Cuman gak enak kalau saya sebutin lokasinya. Itu saya dapat pemuka agama. Saya dapat pelayanan, istri telepon, kamu bisa bantu nggak teman aku? Bisa. Kemana? Dari selatan ke TPU Selatan juga, daerah Menteng Pulo. Saya datang, istri saya udah duluan lah ya hitungannya, dia karena temennya. Saya telepon teman yang di ambulan, ayo berangkat. Kan kita dari pertama bawa ambulan itu, stretcher sama pintu rapat, Bang. Ya. Sirene nyala. Kita mau bawa jenazah. Kita datang ke sana. Sampai sana sekitar jam 11, setengah 12, itu kan mau zuhur. Katanya warga situ, Pak, mau dimakamin habis zuhur. Oke, kita tunggu, Bang. Itu nggak ada hujan, nggak ada angin, kita sampai itu langsung dibopong kan. Kita keluarin keranda, masukinlah jenazah tuh. Dari rumah duka ke tempat masjid atau musola yang waktu itu kejadiannya, itu nggak terlalu jauh, Bang. Itu tiba-tiba awan gelap, hujan. Saya pikir paling sedikit nih, Bang. Terus tuh lumayan deras. Kita nggak tahu deh gimana ya. Masuklah tuh ambulan, jenazahnya ditutuplah dari pintunya. Itu nggak muat, Bang. Padahal kita berangkat itu rapat. Bisa ketutup nih yang Bisa pintu, tutup. Akhirnya orang-orang pada bingung, Pak gimana ini, Pak? Bapak bawanya ambulannya, kerandanya salah kali. Palanya di mana? Enggak, Pak. Kita bukannya kita sebulan 2 bulan bawa ambulan ya, Bang ya. Masuklah. Akhirnya kata istriku ngomong, udah dipegang aja, kalau nggak diikat pakai tali daripada turun lah. Itu kan dipegang lah sama 2 orang. Dibawa tuh, mau dibawa, nyalain mobil, Bang. Nggak nyala pertama. Aduh, ini ada apa nih? Padahal berangkat tuh aki aman. Sirine nyala, dinyalain. Sekali, nggak nyala. Itu jenazah di dalam, tapi dalam keadaan deras, Bang. Hujan udah deras banget. Deras banget. Pada saat itu ya. Dinyalain, pas kedua nyala, Bang. Oke, kita nyalain lampu, Bang. Pertama kan kalau ambulan itu kita nyalain lampu dulu dong, baru sirine. Itu dinyalain sirine, nggak nyala sama sekali, Bang. Kok nggak nyala? Terus ada pihak keluarga, udah Pak, gimana ini? Saya punya motor, ada sirinenya, udah dikawal. Ya udah, tapi saya bilang depan saya ya, saya bilang gitu. Soalnya kalau ambulan nggak ada sirinenya, kesalahan kita, iya kan? Apalagi ada jenazah, nggak tahu kenapa mati tuh sirine. Kita jalan pelan-pelan, Bang. Itu hujannya bener-bener deras banget. Ya. Lah, maaf ya, dari Minangkabau ke Menteng Pulo itu kan kurang lebih nggak sampai setengah jam. Ya. Jalan, Bang, kita jalan pelan-pelan. Itu di Balai Sudirman itu nggak tahu kenapa ada acara. Biasanya kalau ada ambulan atau sirine itu minggir, Bang. Itu nggak minggir semua. Jadi orang-orang pada turun, Bang. Yang pada motor yang boncengan berdua minta buka jalan gitu. Karena sirine kita mati. Wah, itu nggak bisa bergerak, Bang. Saya bilang, ini ada apa? Saya diem tuh, Bang. Saya diemin. Bismillah deh, saya pikir gitu. Udah gitu, kita jalan, kita muter tuh. Muter, nggak dikasih jalan juga, Bang. Lawan arah juga kayak nggak mungkin bisa deh, saya pikir gitu. Udah akhirnya masuk, sampai TPU Menteng Pulo. Sampai TPU Menteng Pulo, istrinya nelfon ke anaknya. Ini udah jadi belum lobangnya? Bu, nggak bisa katanya. Nggak bisa gimana? Belum bisa diturunin. Kenapa? Di dalam liang lahat airnya banyak. Itu udah dipakai ember. Kalau orang-orang sana pakai ember, dibuangin. Itu tetap aja, Bang. Airnya nggak habis-habis nih. Nggak habis-habis. Akhirnya ngomong gimana nih?
Hujan deras. Itu yang nganterin pakai motor tuh, banyak kan motor sih kan. Kalau kampung lah, orang punya nama lah, ulama. Itu bener-bener bang, pendakwa punya nama di situ. Yang pada ngawal tuh udah kayak mandi berenang lah, itu basah, baju basah semua. Akhirnya udah sampai situ, kita bingung bang. Kita tanya dong sama Pak Ustadz, Tat ini gimana? Ada Pak Ustadznya. Ya tapi kan kasihan mas kalau nggak buru-buru dimakamin. Tapi kan nanya dulu bang sama pihak keluarga. Maaf ya, ikhlas nggak? Kalau dalam keadaan air banyak. Itu yang saya bingung bang. Akhirnya kita ngobrol lah, Mbak ini gimana? Itu air masih ngembang juga. Ada bang, sekitar 10-15 menit air nggak terus nggak surut-surut. Udah pada bingung, air udah keluarin tetep aja bang. Ya udahlah kata istrinya, ya udah nggak apa-apa. Dia mungkin udah pasrah lah ya. Ya udah digotong bang. Itu hujan sederas banget bang. Kalau boleh tahu kejadian ini udah berapa lama nih? Kalau kejadiannya ya baru sih, dia belum sampai 2 tahunan lah. Sampai 2 tahun ini ya? Belum. Emang karena kita tahu lah ya, dia juga baik sama kita. Cuman kok ada apa? Saya tanda tanya. Akhirnya dia makamin tuh bang. Taruh di sebelah itu, terus istrinya nangis. Akhirnya, ya udahlah, kata istrinya, daripada kasihan suaminya kehujanan gitu, akhirnya dimasukin bang. Dimasukin dalam keadaan basah-basah ada air. Berarti jenazah ini tergenang dengan air ngapung. Kan kalau jenazah kan di liang lahat tuh ada lubang landak. Ada buat masuk lah, itu ngapung bang. Akhirnya kata Pak Ustadz, ya udahlah kita minta maaf, bukannya kita nggak mengikuti syariat lah ya, pemakaman ya udah dimasukin. Orang hujan deras banget bang, Pak Ustadznya aja sampai lepek gitu kan. Masuklah tuh jenazah, tutup. Belum ditutup sampai ini, tinggal 1 orang naik, ditutup, diinjek kan sendiri. Itu hujannya berhenti bang. Berhenti seketika nih? Seketika. Berhenti seketika, ustadznya bingung, nengok ke atas. Saya juga nengok ke atas. Tadi deras banget. Walau alam lah kita. Walau alam ya. Akhirnya masuk, tutupin gitu, hujan berhenti. Kita bingung bang. Ini ada apa ya? Udahlah. Saya kan orangnya nggak mau ambil pusing. Saya bilang sama yang tetangga situ kan, Pak bisa dibantu ngangkat kerandanya ke sana, masukin Pak. Itu emang kan kalau kita kan ada tanda lah ya, pala sama kaki ya, masuk bang. Itu bisa bang. Jenazah udah masukin keranda, agak ada yang megangin, ambulan nutup. Kerandanya muat nih? Muat. Itu yang saya bingung. Akhirnya kita tungguin, kita pulang. Istrinya naik dong. Istrinya tuh awalnya nggak mau ngomong bang sama kita. Jadi tuh kita tuh ambulan keempat. Ambulan keempat berarti. Jadi sebelumnya itu dari rumah sakit mau bawa ke rumah itu ada 3 ambulan bermasalah semua. Kejadiannya. Yang pertama ada ambulan komplit, tutup kerandanya nggak ada 1. Yang pertama. Yang kedua aneh. Itu komplit semua ada, kuncinya dipegang supirnya pulang kampung, kagak ditinggalin di masjid, di musola itu. Ketiga, komplit semua, supirnya ada, bannya bocor bang. Ada aja kendala nih ya. Akhirnya telepon saya, istri saya ngomong gini-gini. Oh berarti dari pas almarhum meninggal, ulama itu meninggal, ada kejadian emang udah aneh. Nggak biasanya bang, kata istrinya, itu mobil-mobil yang biasa. Padahal dia, kalau ada yang meninggal, dia ngurusin bang. Dari ambulan itu dia kenal semua. Kenapa giliran dia meninggal? Maaf ya, susah. Bukannya kita ngomongin ini ya, ulama ya. Mohon maaf, cuman kita menceritakan sedikit gitu kan. Jadi kita bukan berpikir itu kita, ya maaf ya, orang nakal sama ulama tuh, ya kita berpikir, oh ulama
meninggalnya bakalan bagus atau gimana. Enggak, tergantung amal ibadah kita. Bali ya. Bener bang, ngalamin saya tuh ke almarhum gitu, kita kenal kan soalnya. Mohon maaf bukan aneh ceritain gitu kan, tapi emang pengalaman saya begitu. Akhirnya kita pulang bang. Itu setelah dari pihak keluarga udah pemakaman, istrinya udah sampai, kita pamit dong. Itu udah kita bersihin kan, kayak apa, kerandanya. Kita balik bang, nyalain bang mobil itu, sirine nyala. Sirinenya nyala lagi nih? Nyala lagi, bisa. Malah saya ngomong tadi sama teman saya, ini kalau nggak nyala udah kita ke bengkel deh. Ngapain ke bengkel Bang An katanya. Ini tadi pas Bang An lagi di rumah duka, saya coba nyalain, nyala. Itu kebakar dari mana? Tadi tuh bawa berangkat tuh bau kebakar bang. Kayak kabel kebakar gitu ya? Saya pikir konslet nih. Ntar pulang deh kita ke bengkel atau ke garasi yang kita biasa di ambulan kan. Aduh, pas udah gitu saya pikir kita ngebantu kok ada aja cobaannya nih. Pas kita pulang sama istri, ya istri juga tumben-tumbenan mau bang. Biasanya nggak pernah mau istri, di keranda di sebelahnya dia. Nggak pernah mau dia dari dulu saya bawa ambulan, bawa jenazah atau apa, nggak pernah mau. Ini tumben istri mau. Itu nyala bang sirine bang. Sirine nyala lagi. Nyala, lampunya emang lampu nggak mati ya kan. Cuman sirinenya, logikanya ada jenazah itu mati, giliran jenazahnya udah nggak ada, itu nyala. Makanya warga pada bingung, lah Pak kok bisa nyala? Ya kita alasan aja, itu kabel ininya baru diganti. Logika bang, kita kalau sirine itu kan kagak ada ininya, itu mati dari mana? Terus pengalaman saya yang di Lampung bang, itu kalau di Lampung benar-benar itu kita berangkat dari Lampung aman bang, terus nggak ada masalah kalau di Lampung sih. Setelah pemakaman sekitar maghrib kita pulang. Itu di Lampung itu kita ngopi. Biasalah kalau sama temen gitu kan, sama CO, sama supir gitu kita ngobrol. Pas kejadian itu, pas saya lagi sama CO saya dari Lampung. Kan kalau orang meninggal kan, kita bawa itu tergantung amal kita ya bang. Kadang-kadang ambulannya cepet sampai atau enggak. Setelah gitu, pulang kita pulang dari Lampung, belum jauh dari rumah duka kita ngopi di warung. Saya bilang ngopi nih di warung enak nih yang dari Lampung nih, coba ngopi Lampung gitu kan. Kita ngopi bang, itu di warung di pinggir jalan itu nggak tahu gimana ada tiba-tiba orang, kita berangkat itu kayak jalanan Lampung bukan kotanya bang, jadi kayak masih di pedesaannya. Itu tadi berangkat tuh kagak ada warung bang, kosong nih awalnya. Awal melintas ya, melintas itu nggak ada warung kayak warung kopi. Akhirnya kita berhenti lah. Saya bilang ngopi lah ngantuk, ngopi mampir lah, minggir gitu kan. Biasanya kan kalau kita ngopi di warung ya ibunya nawarin ke kita, Mas mau kopi atau apa? Ini kita duduk nggak pakai nanya kopi apa, kopi susu atau apa. Itu ibu-ibunya langsung bikinin bang. Naruh tempat saya satu, taruh di tengah satu. Ini kita bertiga dibikinnya. Saya cuma ngomong sama teman saya nengok doang bang, kayak sama abang nih kita. Itu tiba-tiba dibikinin 3 bang sama dia. Padahal saya cuma berdua nih Pak An. Ibunya itu habis naro, nggak tahu ibunya kemana, tentunya kagak ada. Itu kan kopi kan biasa kan kalau habis diaduk kan udah bekasnya kan. Iya. Taruh di tengah, ada di sana ada. Teman saya lihat-lihatan sama kita. Lah kita sih jujur aja, emang kita nggak mesen 3, tentunya ada 3, ya kan? Udah kita diam dah, nggak mau banyak ngomong.
karena saya tahu deh pasti dia minta kopi gitu, atau ibunya itu ngelihatnya kita bertiga. Teman ngerokok sebatang, saya kan nggak ngerokok. Habis sebatang dia lihat. Itu kan mohon izin bang, kalau kopi hitam kan kalau kita minum kan bebekas. Iya, ada bekasnya. Saya minum setengah gelas, ada bekasnya yang awal mula, yang di ibu itu bikin dong bang. Iya. Setelah gitu, taruh di tengah, dia ngelihat. Itu kopi bekas minumnya ada bang. Kayak bekas diminum orang. Iya. Itu setengah gelas. Setengah gelas. Saya nggak mau ngomong, teman saya juga nggak berani ngomong, cuman lihat-lihatan aja kayak gini. Ya udahlah, kita nggak mau banyak ngomong ya. Itu setengah, bang, ngerokok aja lagi, saya bilang gitu. Sambil kita diam kan, ini siapa yang minum gitu. Karena dia ngerokok 2 batang. Ayo pamit kata dia. Udah nggak enak kata dia. Mungkin dia udah mulai berasa gitu kan. Ya udah kita bayar dong, kita kasih sama ibunya. Kita ngasih 30.000 nggak kembali lah, kita tahu lah kan. Nggak, bu ini kopi saya nggak minum atau gini. Udah kita pulang bang. Kita bayar, kita pulang. Udah baru naik mobil, temen ngomong, bang lo lihat kopi tengah nggak? Iya, gue juga mau ngomong gitu. Aneh bilang gitu. Emang kenapa? Itu yang minum siapa bang? Itu kan kopi hitam. Itu setengah. Kelihat bekas takarannya ya. Bukan bekas takarannya lagi. Iya. Setengah gelas hilang. Aneh banget. Iya. Itu doang. Saya bilang, ya udahlah, Bismillah deh kita gitu kan. Itu udah Lampung tuh. Kita balik. Udah sampai masuk pelabuhan Bakauheni. Saya rebaan tuh. Ceritanya maksud saya mau selenyap dikit lah. Kan kalau ada yang meninggal itu kan kita santai dulu lah gitu kan. Jangan buru-buru pulang gitu. Siapa tahu ada pelayanan dari Lampung kemana gitu kan. Akhirnya kita pulang bang. Itu inget banget azan maghrib apa jam 6:30 lewat lah. Kan kalau pas saya bawa itu almarhum ya. Itu kan ada foto yang dibawa tuh sama pihak keluarga. Dia bawa bingkainya, yang ada satu lagi pihak keluarga bawa fotokopiannya bang. Taruhlah di dashboard. Pas mau naik Bakauheni saya diginiin sama supir. Supir, apaan? Bang, apaan? Nah lihat dah, bapak-bapak yang di dekat pintu masuk karcis. Kalau Lampung kan begitu kan, ada tukang karcis ya, yang pintunya yang ini kan ada penjaga. Ngapain sih? Ya udah biarin, saya bilang gitu. Agak lo lihat deh bang, kok sama yang bapak-bapak yang tadi. Mana tadi itu? Itu di dashboard kita begini doang bang, kita ambil fotonya. Yang ini maksudnya. Iya, kata dia. Oh, yang mana? Di pintu itu. Saya bangun dong dari inian, saya duduk begini. Lah iya, saya bilang. Yang teman saya megang fotonya pakai bajunya Persis banget nih sama bapak ya, itu. emang dia. Cuman ya kita nggak mau banyak ngomong, mungkin dia mau ngucapin makasih sama kita. Cuman senyum doang bang. Senyum, kita nggak banyak ngomong. Ya udah lo taruh aja udah, yuk jalan, saya gituin aja. Taruhlah ininya fotonya, kertas bukan bingkai ya. Bingkai kan sama pihak keluarga. Kasihlah kan, kalau itu kita taruh lagi. Pas kita mau nengok lagi jalan udah kagak ada. Mungkin mau ngucapin makasih. Iya. Itu kejadian mungkin mengucapin makasih kita habis ngasih kopi dia atau gimana kan kita nggak tahu bang. Iya. Ya udah kita pulang. Udah Bismillah dah, saya bilang gitu. Pak, udah ya jangan ngikut. Kita dalam hati bro. Iya. Pak jangan ngikut deh, kita mau balik ke Jakarta, bapak udah dimakamin. Ya udah kita balik ke Jakarta. Sampai Jakarta udah kita cerita sama orang-orang rumah. Aduh, pada bilang jangannya dibawa, jangannya kagak lah kan, kita udah pulang bawa garasi. Kita pasti kalau setiap habis pelayanan nggak masuk kamar atau masuk rumah, langsung istirahat bang, kita mandi dulu. Iya. Itu yang ketiga sama cerita saya.
Terus yang keempat, saya bawa jenazah almarhumah Bude. Ya dibilangnya ya masih sepuh lah di daerah Cijantung. Daerah Cijantung itu saya nggak tahu bang. Kalau itu masih apa orang punya nama di Cijantung. Udah gitu mobil yang biasa kita pakai lagi dipakai di daerah Semarang. Telepon jam 11. Apaan bisa bantu nggak gini. Kemana? Purworejo. Jam 11 siang atau malam nih? Malam dia telepon. Jam 11 malam ya. Apaan? Pemakaman jam 6 atau jam 7 pagi. Apaan jam 5 sudah sampai rumah duka ya. Itu telepon jam setengah 12-an. Teleponnya setengah 12, jam 1 nelpon lagi. Pihak keluarga. Apaan? Pagi-pagi banget kita jalan, kata. Oh iya, saya bilang gitu. Ngomong-ngomong saya tanya, udah ada belum kain kafannya? Belum, Pan bisa bantu kain kafan. Nah, kita telepon dong teman-teman dong yang di kain kafan. Datang. Kita pakai mobil Matic, Bang. Yang biasa kita pakai kan manual. Kita lagi tukeran, kita pakai mobil Matic. Ya, sampai rumah duka jam 6. Mungkin saya pikir telat. Karena kan ngomong pihak keluarga jam 5 udah berangkat. Iya. Kita datang jam 6, kok nggak ada komunikasi. Kita sampai rumah situ. Ternyata yang mandiin kagak ada. Karena kan almarhumah. Jadi kita diundur. Kita cuma bilang, pas lagi mau habis dimandiin, jangan lupa deh gitu kan. Kasih kopi karena kan lumayan jauh ya. Saya bilang itu udah meninggal dari malam kan. Akhirnya kita berangkat dari Cijantung itu jam 8:30 pagi. Wah, emang baik sih warga-warga sana gitu kan. Berangkatlah kita. Itu kan mobil kita mau pakai mobil yang gede, Bang. Mobil Hyundai. Nah, stretchernya juga gede. Kita dorong aja stretcher kosong. Itu berat. Udah berat banget ya. Berat banget, seberat-beratnya. Akhirnya naiklah kita berangkat. Kita sampai pertengahan itu sudah jam zuhur. Kita zuhur, kita di rest area ngopi nih ceritanya. Jadi tuh yang ikut di dalam ambulan itu saya sama supir ya kan, almarhum, anaknya sama kakaknya sama adiknya. Itu jujur aja bang. Karena dia minta tolong benar-benar ke kita, ya udahlah kita berangkatlah gitu kan. Berangkat kita sampai rest area, kita ngaso sebentar ngopi, disuruh pihak keluarga makan dulu Pan. Kalau saya kan mikir gini bang, mohon izin. Kalau jenazah dari malam itu minimal kita zuhur udah pemakaman. Karena kan terlalu lama kasihan. Ya. Akhirnya habis zuhur ya udah ya kita jalan. Emang dilalahnya emang kita suruh habis zuhur kita suruh sholat dulu gitu lah. Teman saya bilang, cuman kan kita mikir bang, jenazah udah dari malam. Kasihan. Kita ini udah lebih dari jam 12 juga kan sebenarnya nggak boleh. Kita berangkat lah bang. Setelah isoma kan istirahat makan sholat, kita berangkat. Itu kita lagi di rest area di kilometer arah ke Purworejo. Itu kan kita ngambil sebelah kanan bang. Kenceng kan mobil Hyundai kan, Hyundai H1. Kita lagi di tengah jalan di sebelah kanan lagi kenceng, tiba-tiba mobil kagak ada ngegas nih bang. Habis gasnya, kayak nggak bisa nginjak ngegas. Iya. Coba logikanya, kita kalau lagi di tengah itu dalam keadaan kencang dari belakang kita ngambil ke kiri dihantem. Jadi kayak blong gini ya? Bukannya blong, nggak bisa ngegas. Iya, jadi kayak rendah banget gitu. Kagak ada. Kosong. Iya. Kita dikawal tuh, pakai tangan begini, kawal pakai tangan. Aduh, minggir bang. Saya telepon, yang driver kan emang pakai mobil sama dia, telepon sama mekanik.
Ada kali sekitar 30 sampai 30 menitan sampai 45. Iya. Kita disamperin, Bang. Ya kan di pinggir jalan, di rest area kagak, pinggir jalan disamperin sama pihak berwajib. Ada masalah apa? Emang ada apa? Kita tunjukin ada jenazahnya. Itu, Bang, maaf ya, mobil Matic dibuka semuanya di kap depannya. Kita minta izin sama pihak keluarga. Dibuka aja, saya bilang kacanya, mau pada ngerokok boleh di pinggir gitu kan. Yaudah gimana, telepon sana sini. Dilalahnya hampir sekitar setengah jam, rokok udah hampir pada habis banyak, air kagak ada, Bang. Kita minum juga udah tinggal sedikit lah. Emang kita rencana kita biar sampai cepet. Akhirnya, nih kok ada apa? Telepon mekanik, nggak ada masalah. Terus kata teman saya yang supir, coba Bang An, lihat deh di setir. Saya feeling saya sih ada yang aneh ini. Masuklah sih di depan setir. Saya duduk di depan setir, saya ketawa dalam hati. Kenapa? Lah itu kan mobil Matic, Bang. Sekarang kalau mobil Matic masuk gigi D ya nggak bakal nyala dong. Ternyata itu koplingnya kalau Matic ya, itu bukannya di N, Bang, tapi di D. Itu kap mesin udah ditawar, aura-aura udah keluar. Udah dicopot-copotin sama teman saya juga yang supir kan. Daripada pusing, saya giniin, Bang. Bang, nih nyala. Hampir 45 menit di dalam ambulan. Iya. Butuh bude. Budenya ngomong kakaknya. Almarhumah ini suka bercanda. Sampai polisi, Mas emang nggak ngeliat? Lah Pak, saya kagak kepikiran kopling Pak, saya bilang gitu. Ya udahlah, aman lah, ya udah. Tutup lagi, Bang. Jalan sampai Purworejo, saya ingat banget itu sekitar, saya prediksi saya tuh asar tuh udah sampai, Bang. Ternyata sampai sono 5:30. Udah mau menjelang maghrib. Kita emang di daerah itu emang Purworejo bagus lah ya. Keluargaannya kompak. Sampai kita sana, kita turun. Saya bingung sama orang-orang sana. Itu kan stretcher mobil gede lah hitungannya. Itu berat, Bang. Maaf, nggak ada almarhum, nggak ada jenazahnya aja. Itu berat, Bang. Itu warga sono, Bang. Buset. Itu yang ngangkat 4 orang, diangkat stretchernya. Padahal berat banget nih. Iya. Pemakaman di atas gunung. Mungkin ya orang-orang sana tahu lah pas saya nganter almarhumah gitu kan. Diangkat semua 4 orang. Wih, saya bilang kuat nih orang daerah dibanding orang Jakarta. Orang Jakarta aja ada stretchernya didorong. Iya. Ini diangkat, Bang, mobil gede, Bang. Stretcher gue juga gede, diangkat itu itu sampai 10 kilo kayaknya diangkat, Bang. Kayak nggak ada jenazahnya itu, saya bilang gitu. Ya cuman dalam hati kita kan ngomong sendiri gitu. Diangkat ke gunung. Waduh, kok ke gunung kita ngikutin, Bang. Setelah selesai pemakaman, taruh dong. Ayo, Bang, turunin. Berat, Bang, katanya. Lah coba, lu berangkat naik ke atas bisa. Berempat bisa gitu. Bisa. Bang, berat. Boleh nggak diturunin rodanya? Gitu ya? Rodanya. Lah, saya bingung. Lah tadi ngangkat kuat no semuanya. Berat, Bang, katanya. Ya udahlah, pelan-pelan diturunin. Turunin, masukin dong. Saya mampir ke pihak keluarga. Bang, ya mohon maaf nih, katanya orang-orang sana nggak bisa ngasih ini. Udah kita dikasih jamuan lah. Karena kan dari Jakarta. Sampai itu saya izin, Bang, kamar mandi. Saya izin kamar mandi. Saya nggak tahu. Ya gitu dah, mohon maaf gitu ya. Saya kamar mandi, saya keluar kamar mandi. Itu almarhumah itu ternyata punya kembaran, Bang. Kembaran adeknya. Iya. Itu pakai mukena. Habis sholat, lu bayangin. Yang tadi gua habis makamin, tiba-tiba abang keluar dari kamar mandi, ada dia jujur keluar mau masuk ke kamar mandi. Kita kaget, saya ngacir, Bang, langsung. Apa mas? Itu ada bude, saya bilang gitu. Iya. Yang mana? Itu bukan bude, itu kembarannya. Saya cuman begini aja.
Lu bayangin kita habis makamin. Iya, baru kita lihat tadi gitu. Iya, kan kita tahu dong, kita pas mau ditutupin kita ngikut ke dalam kan. Saya cuma bilang, yang bener nih kembarannya. Iya. Buka dulu dah Bude, mau kenanya. Masih pakai mau kena bang, lu bayangin coba habis makamin. Iyalah, iya. Habis makamin, tiba-tiba tuh ada kembarannya kita nggak tahu. Nyata. Pasti kan kita pikirnya ini hantu ini. Logika kita biasa bawa jenazah juga kalau tiba-tiba jejak tuh buka pintu tiba-tiba depan mata. Iya. Nyata dia nggak tahu kalau saya ada di dalam. Dia mau ngambil wudhu atau mau ngapain kamar mandi. Saya kabur bang. Sampai warga-warga. Nah Pak, itu ada yang tadi ada Bude saya gituin. Iya. Bukan Mas, itu kembarannya. Astagfirullahaladzim. Bude, ngapa nggak bilang saya gituin adeknya. Iya saya lupa Mas, kalau sini sama kembarannya ada. Saya bilang ya Allah. Akhirnya budenya adeknya yang kembarannya itu bukan mau kena. Emang mirip bang. Coba logikanya gimana? Kita kabur bang, gue langkah 1000. Biasa bawa jenazah juga gue nggak mikir tuh orang-orang pada duduk. Gue langkah 1000 langsung. Benar orang gue kaget. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. Saya Pak makan. Tadinya gue tuh mau makan bang. Udah nyediain makanan, udah ngambil. Cuman mau kamar mandi dulu Bude cuci tangan gitu kan. Kita habis bawa bawa stretcher gitu kan. Ya logika Bude aduh ngagetin saya. Saya baru kali ini ngelihat kembaran. Saya bilang gitu aja. Ya, emang sepuh juga sih. Cuman kan ya logika bang. Rasa takut kita bawa jenazah tuh ada. Pasti. Cuman kan kita nggak tahu dia meninggal karena apa. Karena apa. Kita nggak tahu. Walau alam. Dari situ bang saya bilang ya Allah Robi. Saya dalam hati. Apa sih lu biasa bawa jenazah kata teman saya. Warga situ juga ada patwal juga ambulan. Kok bisa ngacir gitu? Lah logika deh. Saya bilang gitu. Langkah 1000 bang. Itu lagi dari kamar mandi tuh loncat tuh nggak mikir tuh ada orang. Untungnya kagak pakai congpok dia. Iya kalau ada kuncungnya aduh. Itu gue bisa pingsan situ. Gue bilang ya udahlah. Pamit gue bang. Karena udah takut jadi Pak nggak jadi makan kagak, saya nggak jadi makan, saya makan di luar aja. Iya. Saya bilang, ini sampai gede nih kok bisa jadi kembaran begitu ya. Saya bilang mukanya mirip banget. Ya mohon maaf gitu ya, bukan saya ngomongin almarhumah ya, cuman kan sedikit gimana ya. Kita sebagai driver ambulan tuh kaget bang, kita nggak tahu. Pihak keluarga juga nggak ada yang ngomong. Kalau dia punya kembaran gitu ya. Akhirnya kita pulang dah. Kita nggak mau omong-omongan lagi. Ya udah. Kejadiannya juga begitu yang saya alamin 4 jenazah itu. Iya. Yang saya alamin gitu. Pokoknya intinya kita mau baik sama orang atau gimana. Yang penting kita ikhlas. Kita ngebantu orang jangan cuman mikir materi. Bang ini punya budget segini, bang punya budget segini. Jangan. Nah. Terus kejadian yang kelima, saya ditelepon sama teman dari ojol. Bang bisa bantu nggak? Bisa bantu apaan? Tolong keluarga saya. Saya pikir tuh kejadian itu yang di ini bang, yang mobil truk bensin, yang di Cibubur tuh. Bang An bisa nggak jemput di rumah sakit Polri? Oke, saya bilang gitu. Saya datang bang, tapi jangan malam. Iya. Saya nggak tahu bang kalau itu otopsi. Saya nggak tahu. Saya berangkat dong. Saya sampai sana bang gimana? Ntar dulu bang, gini katanya. Lagi diurus sama pihak berwajib. Oh ya udah. Saya pikir kan yang korban truk bom bensin. Itu bukan ternyata. Saya datang ke sono.
ya yang ada pembunuhan yang perempuan itu yang dibunuh, kita sampai sono itu udah dibor sama polisi. Nggak tahu nih mulutnya gimana, saya langsung nyeplos sama teman saya. Itu ngomong-ngomong, kalau emang dia dimandiin sama pihak berwajib, itu dibuka nggak? Saya bilang gitu, Bang. Nah, karena kan muslim pocongnya. Saya bilang gitu. Wah iya, Bang. Dia langsung lari ke pihak berwajib. Itu udah ditembak sama pihak berwajib kan. Peti matinya dibuka lagi. Untung Bang An ngingetin. Udah kita bawa, Bang. Itu yang ngangkat jenazah, mohon maaf ya, itu ada 6 orang. Itu taruh di stretcher kita. Karena kan pakai peti mati, Bro. Pakai peti mati itu pihak keluarga nggak ada yang mau ikut, Bang. Saya berdua sama teman saya. Saya dari rumah sakit yang Keramat Jati itu ditaruh. Kita dikawal sama pihak berwajib karena kan ada kasus lah ya itu ya. Kita jalan berdua sama teman saya. Itu kan keranda, Bang. Maaf ya. Itu kan berat. Keranda apa? Peti mati kan berat. Itu ngangkat aja berenam, Bang. Ngangkat berenam. Ini peti mati. Ini kan ada bangku yang biasa buat keluarga. Saya berdua sama teman saya. Itu mau berangkat, itu pindah, Bang. Peti matinya pindah ke sebelah. Jadi palanya di sini, kakinya di bangku. Ini kejadian real yang saya alamin. Saya cuma lihat di kaca ini, kok ini pindah. Udah gitu, ya udahlah. Jalan tuh dari rumah sakit, kita pelan. Sampailah rumah duka di daerah Cibubur lah, saya bilang gitu kan. Daerah Cibubur. Itu benar-benar, Bang, belum sampai rumah duka, kita berhenti tengah tuh, pinggir ini jalan, masuk ke dalam. Jauh nggak? Saya bilang gitu. Masuk aja, Pak, bisa masuk ambulan. Ya udah sampai rumah duka, itu pindah lagi, Bang. Blok, kembali lagi nih ke semula. Itu yang mindahin siapa? Itu yang mindahin siapa? Saya cuma bilang, siapa nih yang ganggu kita gitu. Udah tiba-tiba emang pihak berwajib yang turunin kan, bukan nggak boleh kita kan, pihak berwajib kita turunin, kita bantu. Bocah saya nyamperin, emang salahnya saya tuh biasanya saya bawa jenazah itu cuci tangan dulu. Anak saya yang kecil nyamperin, bilang sama mamanya, itu ada tante katanya yang almarhumah itu. Jadi di pinggiran mau masuk rumahnya tuh dia berdiri. Si almarhum ini nih. Almarhumah perempuan. Nah, saya gendong anak saya. Saya salahnya itu nggak cuci tangan, Bang. Pulang dari situ, saya ditelepon sama pihak keluarga. Bang Aan, sekalian sama pemakaman besok bisa jam pagi katanya. Oh yaudah, saya bilang gitu. Ntar ya katanya. Ya udah, saya bilang kayak sama orang lain aja gitu kan. Tolong dibantu ya. Saya pulang, Bang. Ambulan dibawa teman saya sama anak kan bertiga naik motor. Itu salahnya saya. Satu anak saya di tengah, di depan. Anak saya di depan, mungkin angin atau apa. Anget, Bang. Panas. Sampai pagi. Sampai saya mau pemakaman. Tensinya anak saya panas tinggi. Saya bilang nih nggak biasa-biasanya nih. Tapi saya feeling saya udah gini, udahlah mungkin nempel dari mana gitu kan. Akhirnya saya pemakaman. Saya tetap jalan karena kan tanggung jawab dong, Bang. Walaupun anak panas, saya bawalah almarhumah, bawa ke pemakaman. Setelah pemakaman kita pulang.
Ya Pak An, tadi kan udah banyak banget nih kejadian demi kejadian mistis yang Pak An alami nih selama mengantar jenazah gitu ya. Ada pertanyaan yang bener-bener bikin saya menarik nih dari cerita Pak An tadi, kalau yang diberhentikan sama polisi di tengah jalan tuh ya. Itu memang kain kafannya banyak tanahnya nih, berlumuran atau bersih nih kain kafan itu Pak? Ada tanahnya Bang. Ada tanahnya nih? Ada tanahnya, kayak jenazah udah di liang lahat, nah itu bekas kain kafannya Bang. Kayak udah bekas terpakai gitu ya? Iya, itu yang nggak mungkin dong. Iya. Kita almarhum ya, kita buka lagi, kita lihat dia pakai kain kafan apa kagak. Kan nggak mungkin Bang. Lah itu kita kasih pihak keluarga langsung. Iya, dan emang jelas-jelas abis dimakamin ini ya kan. Dan karena itu pas ketika pulang ya dalam keadaan kosong gitu kan. Kosong, orang kita udah bersihin. Nah, pihak berwajib ngelihatnya ada jenazah. Ada jenazahnya. Ketika dibuka nggak ada nih jenazahnya. Jenazahnya nggak ada. Tapi pihak berwajib ngelihatnya ada. Lah tapi bekasnya ada Bang, kain kafannya. Iya. Lah sekarang kalau misalnya pihak berwajib ngelihat kosong, nggak mungkin ada kain kafan. Mungkin kain kafannya itu kelihatannya pihak berwajib lah ya. Itu ada jenazahnya. Tapi pas kita buka bareng-bareng berempat, ada kain kafan Bang. Jenazahnya emang nggak ada, tapi ada kain kafan ya? Ada kain kafan itu keranda itu kotor Bang. Kerandanya malah jadi kotor. Malah kotor. Iya, karena berlumuran tanah nih banyak. Tanah bukannya darah ya, tanah kayak habis. Iya. Udah dimakamin, ada air gitu. Iya. Itu Bang. Dan akhirnya kafan itu tinggalin dah. Dikuburin lah ya. Iya, di sebelahnya. Di sebelah makam. Kan nggak mungkin udah ditutup. Dibongkar lagi nggak? Kan nggak boleh. Gitu Bro. Sama yang kedua nih Pak. Iya. Yang tadi Pak An bilang membawa jenazah ulama ya, atau tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat lah. Ini jadi benar-benar jenazahnya ini dimasukkan ke liang lahat dalam keadaan tergenangnya air nih. Iya. Ya sekarang gimana ya Bang ya? Kalau ada jenazah nggak dimasukin buru-buru, kan kasihan dalam keadaan hujan deras. Iya, pasti kan basah-basah juga nih. Percuma, kita nungguin juga. Iya. Akhirnya dari pihak keluarga, istrinya terutama ya. Ya udah Pak. Iya. Iniin aja. Ikhlas ya udah. Itu aja. Jadi dalam keadaan, mohon maaf ya. Iya. Air tergenang di lubang landaknya itu dimasukin. Jadi itu airnya ada di atasnya. Iya. Jadi hitungannya ngapung itu. Iya, ngapung. Mayatnya ini ngapung ya. Jadi mentok di inian lubang landak. Jadi ya ngapung lah kelihatan. Dan cuacanya atau fenomena itu emang benar-benar aneh ya, Pak An ya. Yang Pak An alami. Bagi saya sih jujur aja aneh, 180 derajat aneh. Karena saya belum pernah bawa jenazah, maaf ya kayak gitu. Tapi kita nggak mungkin nanya sama pihak keluarga, ini laki lo begini-gini, nggak mungkin dong Bang. Iya betul. Kita kan menghargain. Tapi istrinya nangis. Iya. Kok kenapa seperti ini? Dipanggil yang berwajib, di pihak sama Allah kayak keadaan begini. Iya. Berarti kan walau alam Bang. Walau alam ya. Dia masa hidupnya bagaimana kita nggak tahu. Dikenalnya baik gitu ya di masyarakat. Baik banget. Ulama. Iya. Dan ini yang Pak An ceritain bukan untuk menjelekan aib atau tapi lebih ke bisalah kita ambil atau petik. Betul. Hikmahnya atau pelajarannya ya Pak. Jadi gini Bang, mohon izin. Iya. Kita jangan memandang orang itu dari covernya doang. Betul. Iya. Mau itu ulama atau pihak pendakwa. Iya. Kita lihat hasilnya belakangnya nanti. Di akhir hayatnya lah. Betul. Ya. Mau preman mau apa, tetap aja alhamdulillah hidayahnya dapat dari Allah. Iya. Itu doang. Apa dia masih masa dulu dia hidupnya gimana sama orang, kita nggak tahu atau gimana gitu kan. Kita nggak tahu juga. Tapi kan yang kita alamin real, fakta, bukan 1 orang 2 orang itu yang nganterin. Semua ngelihatnya warga. Ya masyarakat situlah. Itu berarti 6 tahun ya Pak An menjalani atau menggeluti profesi seperti jenazah ini, pengantar jenazah. Sebenarnya gini Bang, awal saya tuh cuman patwal ambulan Bang, karena pas kejadian saya pertama kali ambulan, saya dapat pelayanan ambulan di Ciracas lah.
Itu masjid, Bang. Itu ambulannya itu nggak terpakai, Bang. Oh. Itu kain bukan kerandanya juga udah coklat. Iya. Orang udah nggak kepake gitu kan. Pak, bisa dibantu nggak bawa jenazah? Ini awal-awalnya nih ya. Awal. Kemana? Di rumah sakit, tapi kita ambulannya begini. Ya udah, ayo, saya bilang. Dari situ, Bang. Akhirnya sampai sekarang nih ya Pak, pada saat ini ya. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Siap. Udah berkenan membagi atau ya sharing-sharing lah pengalaman ceritanya. Buat semuanya gitu kan. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Ya, Amin. Ya, sekian nih kisah pengalaman mistis yang tadi kalian udah nonton nih, cerita demi cerita yang Pak Aan alami. Terima kasih banyak buat kalian yang ada yang di-skip videonya. Lagi-lagi sebelum gue akhiri videonya, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Pak Aan ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau langsung bisa juga nih kalian kirim ceritanya melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epik-epik seperti yang dialami sama Pak Aan kali ini. Siap. Gue rasa cukup. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri berserta Pak Aan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aan, terima kasih banyak.